Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cynthia dari PPL UNES yang akan menggantikan Bu Atun pada pembelajaran kimia pada beberapa pertemuan ke depan. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini akan membahas mengenai sifat fisik dan kimia unsur. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelimpahan unsur-unsur kimia di bumi. Ada yang masih ingat tidak bagaimana kelimpahan unsur-unsur kimia di bumi? Nah, Ibu ingatkan ya. Kelimpahan unsur-unsur kimia di bumi dapat ditemukan dalam beberapa bentuk, yaitu dapat ditemukan dalam berupa diatomik, senyawa, mineral, dan biji. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat fisik dan sifat kimia unsur. Kompetensi dasar yaitu menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur golongan utama. Yang 3.8 menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisik dan sifat kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode 4. 4.7 menyajikan data hasil penelusuran informasi, sifat, dan pembuatan unsur-unsur golongan utama, halogen, alkali, dan alkali tanah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan kelimpahan unsur-unsur di alam. Siswa dapat menyebutkan sifat kimia dan fisika unsur-unsur utama. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang unsur-unsur transisi di alam. Yang terakhir, siswa dapat menyebutkan manfaat dan dampak unsur dan senyawa. Sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama yaitu gas mulia. Apa itu gas mulia? Gas mulia ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada golongan 8A. Disebut gas mulia karena unsur-unsur yang sangat stabil. Nah, gas mulia ini tidak ditemukan dalam bentuk senyawa alami dari gas mulia. Senyawa yang ada merupakan senyawa sintesis. Berikut adalah sifat fisik dari gas mulia. Nah, gas mulia ini meliputi helium, neon, argon, kriton, xenon, dan radon. Elektron valensi dimulai dari helium sampai dengan radon, yaitu helium memiliki elektron valensi 2, neon memiliki elektron valensi 8, argon 8 juga, kriton 8, xenon 8, dan radon juga 8. Jari-jarinya dari atas sampai ke bawah semakin besar. Untuk titik lalahnya juga dari atas ke bawah semakin besar. Titik-titik juga begitu, dari atas ke bawah juga semakin besar. Untuk energi ionisasinya dari atas ke bawah semakin berkurang.
Untuk afinitas elektronnya dari atas ke bawah semakin besar. Selanjutnya, sifat kimia dari gas mulia. Kereaktifan gas mulia bertambah besar sesuai dengan jari-jari atom. Dari atas ke bawah. Dari hasil riset para ahli dapat membuat senyawa dari xenon, radon, dan kripton. Radon dapat bereaksi spontan dengan fluor. Xenon memerlukan pemanasan atau penyiraran untuk mulai bereaksi. Kripton hanya bereaksi dengan fluor jika disinari atau diberi loncatan muatan listrik. Untuk helium, argon, dan neon lebih sukar bereaksi. Selanjutnya, halogen. Halogen artinya pembentuk garam. Unsur-unsur halogen ini merupakan unsur pada golongan 7A. Unsur-unsur halogen merupakan unsur yang bersifat elektronegatif dan mudah bereaksi dengan unsur elektropositif untuk membentuk garam. Sifat fisis dari halogen yaitu sebagai berikut. Titik leleh dari atas ke bawah dari fluor, dari F ke I semakin besar. Titik didihnya juga dari F ke I semakin besar. Nah, gas halogen ini memiliki warna fluor gas kuning pucat, klor gas hijau kekuningan, brom cairan coklat kemerahan, iodin uap ungu gelap atau padatan gelap atau hitam. Jari-jari atom dari halogen dari atas ke bawah semakin besar. Untuk jari-jari ionnya juga dari atas ke bawah semakin besar. Energi ionisasinya dari F ke I semakin kecil. Elektronegativitasnya juga dari F ke I semakin kecil. Nah, selanjutnya sifat kimia dari unsur halogen. Yang pertama, kereaktifan halogen. Kereaktifan halogen sangat besar dikarenakan jari-jari atom halogen sangat kecil dibandingkan unsur golongan lain sehingga mudah melari elektron. Dalam satu golongan, jari-jari unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin. Makin besar jari-jari atom, maka kurang reaktif sehingga fluor sampai astatin kereaktifannya jadi dari fluor sampai astatin ini kereaktifannya semakin berkurang. Selanjutnya ada reaksi-reaksi dari halogen. Yang pertama, reaksi halogen dengan logam. Sini contohnya. Halogen dari klor dengan bereaksi dengan natrium. Sini. Na bereaksi dengan setengah klor menjadi garam NaCl. Yang kedua yaitu reaksi dengan hidrogen. Semua halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida. OH dengan X adalah halogen. Contohnya
Fluorin dan klorin akan bereaksi dengan hebat disertai ledakan, tetapi bromin dan iodin bereaksi sangat lambat. Contohnya hidrogen bereaksi dengan Cl2 menjadi dua Cl. Nah, di sini contohnya hidrogen H2 bereaksi dengan Cl menjadi H2HCl. Selanjutnya yaitu reaksi halogen dengan non-logam dan metaloid tertentu. Halogen bereaksi dengan sejumlah non-logam dan metaloid. Contohnya di sini silikon bereaksi dengan X di sini adalah halogen menjadi SiX4. Contohnya silikon bereaksi dengan 2Cl2 menjadi SiCl4. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada golongan alkali. Logam alkali adalah unsur-unsur golongan dari 1A yang alkali sendiri berarti abu. Alkali ini mudah melepaskan elektron serta banyak terdapat di alam dalam bentuk senyawa. Berikut sifat fisis dari logam alkali. Memiliki titik lelehnya dari Li ke Cs itu semakin kecil, berarti dari atas ke bawah semakin kecil. Titik didihnya juga dari atas ke bawah semakin kecil. Untuk warnanya, Li berwarna merah gelap, Na berwarna kuning, K berwarna ungu, R berwarna ungu kemerahan, Cs berwarna biru. Untuk jari-jari atom, dari Li ke Cs ini semakin besar. Untuk jari-jari ion berarti juga semakin besar. Energi ionisasinya dari Li ke Cs itu semakin kecil. Elektronegativitasnya juga dari Li ke Cs semakin kecil. Sekarang sifat kimia dari alkali, logam alkali. Yang pertama, reaksi dengan air. Semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Li bereaksi agak pelan. Na bereaksi hebat dengan percikan api. Kalium, K, Rb, dan Cs meledak jika dimasukkan ke dalam air. Oleh karena reaksi tersebut sangat eksoten, gas hidrogen yang terbentuk akan langsung terbakar. Ini bentuk reaksinya 2L plus 2H2O menjadi 2LOH plus H2 gas hidrogen. L di sini adalah logam alkali. Jadi contohnya 2
Na 2 natrium plus 2 H2O bereaksi menjadi 2 NaOH plus gas hidrogen. Nah, seperti ini. Selanjutnya, reaksi alkali dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Ini bentuk reaksinya seperti ini. Dua L dengan hidrogen menjadi 2LH. Misalkan 2 Na plus 2 H2 akan bereaksi menjadi 2 NaH. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada reaksi alkali dengan oksigen. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida peroksida ataupun superoksida. Dalam jumlah oksigen terbatas, umumnya terbentuk oksida seperti ini. 4 L di sini adalah logam alkali plus O2 menjadi 2L2O. Misalkan 4 Na plus O2 menjadi 2 Na2O. Seperti ini. Namun, jika oksigen yang digunakan berlebihan, Na dapat membentuk peroksida. Sedangkan untuk K, Rb, dan Cs dapat membentuk superoksida. Seperti ini reaksinya 2Na 2O2 berlebih menjadi 2Na2O2. Sedangkan untuk K plus O2 berlebih, oksigen berlebih akan membentuk KO2. Selanjutnya yaitu reaksi alkali dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen yaitu F2Cl2Br2 I2 membentuk garam halida. Rumusnya seperti ini, 2L plus X2 menjadi 2LX. L di sini adalah logam alkali, X di sini adalah halogen. Jadi misalkan 2Na
plus Cl2 menjadi 2NaCl. Terbentuk di sini kan membentuk senyawa garam halida. Nah, ini NaCl ini merupakan garam halida. Selanjutnya yaitu alkali tanah. Alkali tanah yaitu untuk golongan 2A dikarenakan logam-logam tersebut umumnya ditemukan dalam bentuk senyawa sukar larut dalam tanah. Sifat fisiknya yaitu ini, titik leleh dari BM ke BA semakin kecil, titik D dari BE ke BA juga semakin kecil. Untuk jari-jari atom dan jari-jari ionnya dari BE ke BA semakin besar. Dari energi ionisasi dari BE ke BA semakin kecil. Elektronegativitasnya dari BE dan BA juga semakin kecil. Sifat kimia dari alkali tanah. Alkali tanah bereaksi dengan air. Ca, Sr, dan Ba bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin. Berilium tidak bereaksi dengan air. Ini bentuk rumusnya. M di sini merupakan ini magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Sedangkan untuk berilium tidak bereaksi dengan air. Yang kedua yaitu reaksi alkali tanah dengan hidrogen. Jika dipanaskan, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk senyawa ionik alkali hidrida. Rumusnya seperti ini. M di sini ini plus hidrogen 22 menjadi MH2. Yang selanjutnya yaitu reaksi dengan halogen. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk senyawa garam halida. Rumusnya seperti ini. M sama seperti tadi. M di sini ini magnesium, C kalsium, strontium, dan barium. Bereaksi dengan halogen menjadi MX2. Selanjutnya reaksi alkali tanah dengan udara. Jika dipanaskan, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan nitrogen dan oksigen di udara membentuk nitrida dan oksida. Nah, bentuk rumusnya seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga ini berarti dari Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, dan Ar. Jari-jari atomnya berarti dari kiri ke kanan semakin kecil. Energi ionisasinya dari kiri ke kanan semakin besar. Afinitas elektronnya ini. Elektronegatifannya dari kiri ke kanan semakin besar. Dan untuk bilangan oksidasinya itu seperti ini. Daya, sifat reduksi dan pengoksidasi pada unsur periode 3. Daya reduksi unsur-unsur periode ketiga berkurang dari kiri ke kanan. Berarti dari kiri. Sifat reduksi dan pengoksidasi unsur golongan
unsur periode ketiga. Daya reduksi unsur-unsur periode ketiga berkurang dari kiri ke kanan, berarti dari Na ke Ar daya reduksinya berkurang, sedangkan daya pengoksidasinya semakin bertambah, kebalikannya, berarti dari Na ke Ar pengoksidasinya semakin bertambah. Selanjutnya sifat asam basa hidroksida unsur-unsur periode ketiga. Ini NaOH basa kuat, MgOH 2 kali basa kuat, AlOH 3 amfoter, ini H2SiO3 asam sangat lemah, H3PO4 asam sangat lemah, H2SO4 asam kuat, HClO4 asam sangat kuat. Selanjutnya unsur periode keempat memiliki sifat fisik seperti berikut. Jari-jari logam dari Sc ke Cu itu semakin berkurang. Dapat dilihat pada tabel berikut ya. Selanjutnya sifat kimia pada periode keempat yaitu memiliki berbagai macam bilangan oksidasi seperti pada tabel dan dapat membentuk ion maupun senyawa kompleks. Video pembelajaran mengenai sifat fisis dan sifat kimia pada unsur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.